hormati seluruh panitia lokal penyelenggara acara yang sangat luar biasa, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Semoga Allah muliakan. Hadirin sebangsa dan setanah air, di era digital zaman sekarang, perkembangan jaringan dan teknologi semakin canggih. Semua informasi bisa tersampaikan dengan cepat. Mau kirim pesan, cukup ketik, klik kirim. Mau lihat berita, tinggal searching di medsos. Mau komentar, tinggal ketik. Dan seringkali terjadi hadirin, jari kita lebih cepat tergerak daripada akal kita berpikir. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Saring Sebelum Sharing, Bijak Sebelum Posting. Sahabat Dai, menurut laporan Databox Katadata.co.id tahun 2024, 191 juta background, 83,5 juta orang di Indonesia aktif menggunakan media sosial. Itu artinya hampir seluruh penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Memang kenapa tadi masalah buat lo? Adalah bukan itu toh yo. Yang menjadi permasalahan sekarang bukan pada banyaknya pengguna, melainkan bagaimana cara kita menggunakannya. Karena seringkali orang-orang asal share ke grup, menyebar postingan tanpa tahu benar atau tidak baik apa grupnya postingan tersebut. Padahal sudah diperingatkan dalam Al-Quran, penggalan surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang masih datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Masya Allah, jauh sebelum tren, sebelum populer kata hoax di zaman sekarang, Al-Quran sudah terlebih dahulu mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap tabayun. Tabayun? Apa itu tabayun Teresa? Tabayun itu adalah sikap hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bahasa gampangnya jangan langsung percaya, apalagi langsung sebar. Kita harus cari tahu dulu bermanfaat gak informasinya, benar gak informasinya, dan sebar setelah benar. Jangan sampai kita jadi punya hoax, apalagi fitnah yang dapat menyakiti bahkan menghancurkan hidup orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menyampaikan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak semua hal yang kita tahu itu harus dibagikan, apalagi kalau belum jelas kebenarannya, karena bisa jadi informasi tersebut hoax yang dapat menyakiti bahkan menghancurkan hidup orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menguatkan hadis tersebut. Beliau berkata, orang bisa dianggap berdusta bukan karena ia sengaja berbohong, tetapi karena ia menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, media sosial itu ibarat pisau tajam, sekali gesrek langsung terpisah. Tapi ingat hadirin, semua alat itu tergantung siapa yang memakainya. Betul apa betul? Mari kita renungkan sejenak bersama. Pisau tajam itu bisa sangat bermanfaat. Di tangan koki, pisau jadi alat untuk membuat hidangan lezat. Di tangan dokter, pisau jadi alat untuk menyelamatkan nyawa. Tapi di tangan orang yang salah, pisau tajam itu bisa jadi alat yang berbahaya, melukai, menyakiti, bahkan membunuh. Begitu juga media sosial hadirin. Kalau digunakan oleh orang yang bijak, media sosial jadi ladang kebaikan, berbagi ilmu, menyebar inspirasi, serta menyambung silaturahmi. Tapi kalau digunakan oleh orang yang gegabah, yang gaya nyebar hoax,
menyindir, menghina tanpa mikir, maka media sosial bisa jadi senjata yang paling mematikan, merusak hati, menyakiti perasaan, bahkan menghancurkan masa depan. Jadi bukan salah pisaunya, aplikasinya, handphonenya maupun media sosialnya, tapi yang salah cara kita yang menggunakannya. Betul para dewan diri yang baik hati. Oleh karena itu, mari kita jadikan jari ini bukan hanya lincah untuk scroll, tapi juga cerdas untuk kontrol. Saling sebelum sharing, bijak sebelum posting. Karena sekali jari kita salah klik, bisa jadi bukan cuma followers yang pergi, tapi juga harga diri. Bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Soal pilihan suka dan duka, untung dan rugi ada di tangan kita sendiri. Tinggal pilih mau pahala atau dosa, mau jadi seseorang yang menginspirasi ataupun provokasi. Semua kembali pada jari kita. Jari yang bisa menebar cahaya atau justru menyulut bara. Maka jangan ceroboh, jangan asal klik hanya karena isu dan senonoh, tapi gunakan akal sehat dan hati yang kokoh. Jika ingin ke Allah, ikuti jejak Rasulullah, jadikan dia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, bertindak tidak ceroboh, memposting tidak senonoh. Jika ada yang terjebak sama kita sirkano, akan dikuroh. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menjadi generasi digital yang bijak, santun, serta bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita posting. Karena dari postingan yang kita share, ada dampak yang bisa panjang urusannya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Teng. Wow, jangan sembarangan posting yang bohong, bikin gaduh dong. Itu dilarang loh.